Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala azza wa jalla wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah, jamaah muslimin iman yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatannya, dengan pertolongannya, hidayahnya, kita masih bisa hadir dalam mushola ini yang wajib kita berupa salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan muzakarah insyaallah sampai waktu syuruk nanti. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pada keluarganya dan kepada kita semua yang senantiasa istiqomah sampai di akhir kita. Hari ini, pagi ini, judulnya adalah Al-Ismu wal Makanatu wal Fawaidu di Suratul Fatihah. Sebutan, kedudukan, dan khasiat surat Fatihah. Jadi bapak-bapak semua sering membaca Al-Fatihah ini minimal sehari berapa kali Pak? 17 sehari. Belum kalau bapak tahajud dan segala macamnya. Nah ternyata Fatihah ini dibicarakan secara masif dalam agama Islam ini, baik di Al-Quran maupun dengan informasi dari hadis-hadis yang sahih. Pertama kita akan membicarakan sebutan untuk Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu tidak selalu disebut Al-Fatihah gitu ya. Kalau Fatihah itu artinya pembukaan. Nah, dalam sebuah hadis, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Al-Fatihah itu punya 4 nama, 4 sebutan. Yang dalam hadis ini berurutan disebut ya. Saya bacakan ya. Dari Abu Hurairah, sahabat Nabi, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Nabi bersabda nih, Alhamdulillahirabbil alamin, ummul Qur'ani wa ummul kitabi wa sab'ul mathani. Jadi Nabi mau bercerita begini, Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Quran, wa ummul kitab, dan induknya kitab, dan 7 ayat yang disebut berulang-ulang. Nah jadi, tapi Nabi menyebut Fatihah bukan Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka nama Fatihah ada 4. 1, dia biasa dijuluki Alhamdulillahirabbil alamin. Maka banyak hadis yang nanti yang bercerita, man qala alhamdulillahirabbil alamin, barang siapa yang baca alhamdulillah, maksudnya bukan lagi bersyukur, barang siapa yang baca Fatihah gitu. Ya. Jadi Fatihah namanya apa Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, ummul Quran. Dia induknya Quran. Namanya induk biasanya beranak, melahirkan. Nah, disebut ummul Quran karena semua ayat selain Fatihah, semua surat selain Fatihah berasal dari pemahaman Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Jadi kemudian ummul kitab, dia induknya kitab. Semua kitab-kitab terdahulu diinduki oleh Quran ini. Dan terakhir Quran itu disebut wasaba'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi ingat-ingat Pak ya, Al-Fatihah itu namanya Alhamdulillahirabbil alamin, ummul Quran, ummul kitab, dan saba'ul masani. Bapak mesti hafal Fatihah ini. Kewajiban muslim yang paling dasar tuh hafal Fatihah.
Nanti kalau udah hafal, makhrajnya bener, bacaannya bagus, tolong pahami, hafal dengan terjemahannya. Jangan sampai enggak Pak, nanti kalau tanya mana kita malu gitu. Nanti kalau udah hafal terjemahannya, nanti dipahami, didalami gitu. Dulu waktu saya kecil Pak, tahun 70-an, 80-an, 70-an, ada satu buku yang ngarang tuh B. Arifin. Bapak pernah dengar ya? Judulnya Samudra Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah yang 7 ayat itu diperdalam oleh B. Arifin ini dalam satu buku Pak. Jadi Al-Fatihah itu isinya banyak, mengandung banyak hikmah ya. Jadi hafalkannya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, rajanya hari kebebasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang sesat. Walat dhalin, ghairil maghdubi bukan jalan orang kau murkai. Walat dhalin, dan bukan jalan orang yang sesat. Amin. Ya, hafalkan Pak, pasti bisa. Dengan menghafal Fatihah, makin khusyuklah kita dalam menjalankan sholat itu, karena kita mengerti dengan siapa kita berhadapan saat sholat kita itu, dengan Allah Rabbil Alamin. Itu sebutan Al-Fatihah. Jadi ada 4 Pak ya, saya ulang lagi supaya lebih masuk. 1 adalah Al-Fatihah disebut dengan Alhamdulillahirabbil alamin. 2 Ummul Quran. 3 Ummul Kitab. Dan 4 Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ada lagi satu hadis, Al-Fatihah juga biasa disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim kemudian disambung dengan 6 ayat lainnya, nah berarti Fatihah itu. Maka dia akan Fatihah itu berarti, ya. Jadi ada 5 julukan Fatihah itu, sebut Fatihah. Sekarang kita masuk ke dalam yang kedua, pokok yang kedua, yaitu kedudukan Al-Fatihah. Nabi menginformasikan bahwa Al-Fatihah ini merupakan surat yang paling agung dalam Quran. Kata Nabi, la'alimannaka a'zama suratin minal Quran qabla an akhruja minal masjid. Sungguh aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dari Quran sebelum kau keluar dari masjid. Nah, disebut dengan a'zama suratin minal Quran, Al-Fatihah itu. Kedudukannya surat paling agung di Al-Quran. Jadi Bapak kalau ditanya sama orang sekarang, surat apa yang paling agung itu artinya apa? Apa Pak Adil? Agung, besar ya? Apa? Yang ada tandingan. Tandingan. Ya. Jadi kalau ditanya sama orang, surat apa yang paling dahsyat dulu di Al-Quran? Surat Fatihah. Tapi kalau ayat yang paling agung menurut Rasulullah adalah ayat kursi. Ayat kursi itu Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya itu. Jadi ini Al-Fatihah kedudukannya surat yang paling agung. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyatakan hukumnya. As-salata liman lam yaqra'ul Fatihatul la salata liman lam yaqra'ul bi Fatihatul kitab. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca Fatihah. Ya. Jadi Fatihah ini memang harus dihafalkan dan harus dijadikan kebiasaan kita membacanya. Nah, kemudian kedudukan yang kedua, Fatihah ini adalah jembatan yang Allah kasih pada kita. Jembatan, bridging jembatan untuk bisa kita berdialog dengan Allah. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah menceritakan, kalau kita baca Fatihah dalam sholat, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatnya sholat munfarid ya, sholat sendiri di rumah. Di sini juga boleh. Pokoknya sholat dulu nih sendiri. Maka ketika kita baca Fatihah, setiap kalimat yang kita ucapkan Allah menjawab.
Allah menjawab. Kata Rasulullah, ya, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi sholat menjadi dua bagian antara aku dan hambaku, kata Allah kepada Nabi, ya. Lalu Allah meneruskan, fa iza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kalau seorang hamba membaca, maksudnya Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Allah langsung menjawab, hambaku memujiku. Jadi hati-hati jangan mainin Bang Fatihah Bapak, karena Fatihah ini harus dibaca tartil sehingga kita meyakini bahwa kita lagi berdialog sama Allah. Ketika kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Atau spesifiknya nggak apa-apa. Misalnya kita bisa membayangkan Allah menyebut nama kita, karena memang dalam ayat juga, dalam hadis juga, faskuruni askurkum, ingatlah kamu padaku maka aku akan ingat kepadamu, sebutlah namaku aku akan sebut namamu. Jadi ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Rudi menyebutku, hambaku Rudi memujiku, gitu. Saking akrabnya kita ketika kita baca Al-Fatihah ini. Lalu wa iza qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku membaca, kan tadi alhamdulillahirabbil alamin, terus ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Coba, jadi Fatihah Bapak tiap kalimat dijawab sama Allah, ya. Yang ketiga, ya, wa iza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku berkata maliki yaumiddin, artinya rajanya hari pembalasan, qala Allah Ta'ala majjadani abdi, hambaku memuliakanku, hambaku memuliakanku. Lalu fa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara hambaku dengan aku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Itu jawaban Allah. Terus wa iza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menjawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan hambaku berhak atas apa yang dia minta. Itu kedudukan Fatihah. Dia ayat surat yang paling agung, dan dia jembatan bagi seorang hamba untuk berdialog dengan Allah. Jadi setiap hari Allah menyapa kita, menjawab kita 17 kali minimal, ya. Jadi Bapak tuh sholat tuh lagi berhubungan dengan Allah, berdialog dengan Allah. Itu pokok yang kedua. Yang pertama sebutannya tadi, yang kedua adalah apanya Pak? Kedudukannya. Yang ketiga, yang terakhir adalah khasiat Al-Fatihah. Di dalam beberapa dalil, Al-Fatihah mengandung khasiat-khasiat tertentu. Di antaranya Al-Fatihah ini bisa digunakan sebagai mantra penyembuhan. Misalnya kita sakit nih, sakit banget gitu, coba Bapak pegang yang sakit itu, kemudian bacakan Fatihah. Tapi dengan khusyuk ya, jangan buru-buru gitu. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ini informasinya nggak ada ini tadinya. Jadi ada 3 sahabat Nabi berangkat ke perkampungan Badui namanya, Arab pedalaman itu. Numpang, istilah kita sekarang itu numpang sholat, numpang makan itu. Diusir, nggak boleh. Jangan di sini. Orang yang di kampung itu musir. Sampai udah keluar dari kampung itu, berapa lama berjauhnya, tiba-tiba di kampung itu kepala sukunya
kena sengatan kalajengking, disengat ular itu kalajengking. Nah orang yang di kampung ini gak ada yang bisa ngobatin, maka menyusullah orang-orang ini kepada orang yang diusir tadi, sahabat Nabi ini, 3 orang ini. Tolong ada gak di antara kalian yang bisa menyembuhkan ini? Bos kami ini kena sengat kalajengking. Gitu. Ada, yang satu bilang ada saya. Padahal bukan tabib dia, bukan dokter kalau saya itu. Tapi tadi kamu mengusir kami, maka kami tidak akan mengobati dia kecuali kita perjanjian Anda mau ngasih upah. Maka bikin deal perjanjian, karena sembuh maka dikasih upah puluhan kambing. Dalam hadisnya nggak disebut, yang pastinya angkanya punya puluhan kambing. Maka datanglah satu orang ini, kan 3 nih, satu orang datang, yang 2 cuma ngikutin aja. Bacakan Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak dikasih obat apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya sampai selesai, sembuh. Wah, senang semuanya. Maka diberikanlah mereka puluhan kambing. Lalu sampai di luar kampung itu, yang 2 yang enggak ngobatin bilang, dibagi kambingnya. Jangan dulu, kata yang ngobatin, sebelum kita menghadap Rasulullah. Kita mau menceritakan peristiwa ini pada Rasulullah, dan kemudian kita mendengarkan dulu apa yang Rasulullah sampaikan. Ini sahabat memang jujur dia. Baik, berangkat ke Rasulullah. Ceritalah mereka pada Rasulullah, kami baru dari kampung itu ngobatin dengan Fatihah. Gitu kan? Nah, Rasulullah mendengarkan, dan kami dikasihkan upah gitu. Maka tanggapan Rasulullah adalah, ini Pak, ini Rasulullah yang bijaksana ini. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kau tahu Fatihah bisa sebagai ruqyah? Itu pertanyaan Rasulullah pertama ketika diceritakan mengenai yang tadi itu. Lalu Rasulullah melanjutkan sambil tertawa. Qad asabatum, sungguh kamu telah berbuat benar. Ini kalau Rasulullah nggak bersabda begini, orang itu berbuat bid'ah, Pak, masuk neraka, karena dia menjalankan sesuatu yang nggak diperintahkan di agama ini. Kan dia belum tahu Al-Fatihah itu fungsinya apa ini, tapi dia coba-coba aja, ternyata berhasil. Maka Rasulullah bertanya, dari mana kamu tahu itu? Kamu benar. Oleh sebab itu, tolong saya dimasukkan dalam daftar orang yang dibagikan kambing. Jadi Rasulullah juga minta jatah, minta bagian kambing itu. Artinya Fatihah ini sah sebagai bukan mantra, apa ya, pengantar daripada penyembuhan. Itu pertama khasiatnya. Khasiat kedua, ini yang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi lebih kuat, lebih rajih, ya, yang pertama, yaitu Al-Fatihah itu bisa sebagai pengantar orang berdoa, orang berharap. Nah, jadi kisahnya begini. Satu hari Nabi duduk sama Jibril. Jibril berubah bentuk menjadi manusia dengan pakai jubah, berbentuk. Kedua-duanya kemudian melihat ke atas, ke arah atas, karena ada bunyi-bunyian di atas. Itu apa? Kata Nabi. Maka Jibril berkata, itu suara pintu langit. Haza babum minas sama futihal yauma, dibuka hari ini dan tidak pernah lagi dibuka kecuali sekarang. Pintu langit itu. Rasulullah mendengarkan Jibril. Lalu Jibril berkata lagi, itu malaikat satu turun ke bumi ini khusus menemuimu Muhammad. Ini Nabi kita ini canggih, Pak. Sampai ditamuin sama malaikat. Kita ditamuin malaikat, kabur, Pak. Ya, udah umur gue, gitu kan. Kalau Nabi nggak ditamuin malaikat, di sampingnya di Jibril. Itu ada tamu untuk menemuimu. Lalu malaikat itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat itu berkata, langsung aja Pak ya, saya baca terjemahannya ya. Berbahagialah kamu Muhammad dengan 2 cahaya yang telah diberikan padamu, di mana tidak ada seorang nabi pun sebelum engkau yang diberikan cahaya ini.
yaitu satu surat Fatihah, dua ayat terakhir Al-Baqarah. Menurut sulu dari mana Pak? Billahi ma fi samawati aman rasul. Jadi dua ayat ini ya, kata malaikat itu dibilang ini, lan taqra'a biharfin minhuma illa uqtita. Tidak engkau baca dua cahaya ini kecuali engkau diberikan apa yang kau butuhkan, hajatmu itu. Nah, gimana cara ngamalin ini hadis ini nih? Untuk Fatihah sebagai pengantar kita untuk dikabulkan doa kita. Nah, dalam alam modern sekarang ini di Indonesia terutama ya, sering kan, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Pak Ustaz Kasman. Sebelumnya kita buka acara ini dengan baca Fatihah, gitu ya, supaya kita semua diberikan rahmat oleh Allah, amin, diberikan ampunan oleh Allah, amin, dan kita yang sakit disembuhkan, yang masih punya utang dibayar utangnya. Ala hadziniyah, atas segala niat itu, wa kulli niatin sholihah, dan semua nikmat niat-niat yang baik. Al-Fatihah, maka baca Al-Fatihah. Di Fatihah itu untuk pengantar doa-doa tadi yang diucapkan oleh MC itu, dan pengantar pula apa yang dihajatkan oleh semua hati-hati kita ini. Kita pengen apa? Pengen kaya, ya bilang sama Allah di tahajud juga, ya Allah pengen punya duit banyak, punya mobil baru gitu. Semua hajat itu diawali dengan Fatihah. Jadi Fatihah itu semacam kalimat penghormatan, tahiyah seorang hamba sebelum dia meminta sesuatu, dibuka dengan Fatihah. Itu khasiat yang kedua. Ya, boleh Bapak amalkan itu, nggak masalah. Misalnya gini, berdoa, kan ada tuh ya, ada pada berdoa. Berdoa itu kurang afdol kalau nggak ditambah dengan hamdalah, sholawat, tutup lagi dengan hamdalah. Ya kan? Maka yang umum kita lihat, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi'u wa yukafi mazidah, ya rabbana alhamdulillah, sholawat. Kemudian terakhirnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Tapi dengan ada di hadis ini, setelah baca itu, setelah baca selawat, Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Gitu. Ya Pak ya, itu khasiat yang kedua. Dah, ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi saya sampaikan sebutan Al-Fatihah, yaitu ada 5. Alhamdulillahirabbil alamin, Ummul Quran, Ummul Kitab, Sabalul Masani, dan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kedudukan Fatihah adalah surat yang paling agung minal Quran, dari Quran itu sendiri. Dan yang ketiga, yang kedua kedudukannya sebagai jembatan antara kita dengan Allah, karena setiap kalimat dari Fatihah yang diberikan pada kita, yang kita baca, Allah jawab, langsung Allah jawab. Kemudian terakhir, bab terakhir tadi kita bicarakan mengenai apa Pak? Khasiat Fatihah. Satu sebagai penyembuh, kedua sebagai pengantar, doa-doa kita dikabulkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tambahan? Alhamdulillah kalau ada. Oh, Fatih. Kalau kita baca terjemahan dari Al-Fatihah, itu kan di depan itu ujian, kemudian sisanya kan permintaan. Saya ingin tahu tuh asbabun nuzulnya itu seperti apa kok hingga keluar surat itu gitu. Karena surat itu kan seperti orang yang sedang berdoa saja gitu. Iya. Lihat terjemahannya. Iya. Itu gimana? Dia disebut dalam Quran 7 ayat yang berulang-ulang. Asbabun nuzulnya memang tidak ada, tapi ada hadis ini tadi bahwa ini saya bawakan loh kalimat dari Allah. Sama dengan begini Pak Tri. Nabi Adam waktu diusir dari surga, bukan diusir sih,
Nabi Adam selesai pensiun di surga, suruh pindah ke bumi. Kalau orang dari makomnya masih syariat gitu ya, baca sejarah begini, tentunya akan berkata bahwa Nabi Adam salah, punya dosa makan pohon apa tuh ya? Nah, bawa khuldilah. Lalu Allah sebelum menempatkan Nabi Adam dan istrinya ke bumi, ngasih kalimat, ini baca, Rabbana zalamna anfusana. Jadi dituntun. Nah kita juga begitu, dengan Fatihah Allah mau bilang ini, nih baca, beres lah kalau baca ini, gitu loh Pak Tri. Nah isinya apa tuh Fatihah? Memang bukan hanya pujian, pengakuan dan isyarat Allah bahwa semua kehidupan ini, penciptaan ini dimulai dengan rahmat, dengan nama Allah yang punya sifat Rahman, Rahim. Rahman itu rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Orang kafir, orang di luar Islam, orang apa tuh yang nggak segala macam dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah. Orang yang menghina Allah, orang semua dapat udara, dapat makanan itu. Tapi bicara rohim, hanya Allah kasih pada orang-orang yang beriman. Makanya di samping ini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pengakuan dulu pertama. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang boleh dipuji, ya kan? Kecuali Allah. Segala puji hanya untuk Tuhan sekalian alam. Sehingga kita lihat banyak di surat Az-Zumar, surat Al-Insan, malaikat-malaikat itu senantiasa memuji Allah, mensucikan Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah, jadi kita dituntun sama Allah. Jadi ini bukan sekedar hanya pujian, tapi pengakuan dan syahadah kita, kesaksian kita. Baru permohonan kan, iya karena Abu Dua ya karena saya. Bapak baca tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dari Al-Azhar, dari Mesir. Beliau itu pernah bilang begini, setelah mengkaji grammar Arab, grammar itu tata bahasa apa ya? Grammarnya itu. Ternyata susunan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu salah secara grammar. Mestinya kalau grammar Arab nih yang pikiran manusia, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, kami menyembah. Kenapa Allah memfirmankan itu iyyakanya duluan? Kalau kita ngomong na'budu iyyaka, kami menyembah, koma baru iyaka. Di antara na'budu sama iyaka bisa ada peluang kita nyembah pohon, Pak. Nyembah setan, nyembah segala macam. Maka Allah menaruh itu iyaka, hanya kepadamu. Udah gak ada peluang lagi untuk kita belok. Iyaka na'budu, kami menyembah. Gitu. Jadi ini satu surat yang penuh dengan banyak rahasia, Pak. Jadi kalau asbab nusulnya enggak benar, tapi ada satu hadis ini nanti malaikat bilang sama Rasulullah, Muhammad, kamu berbahagia kamu diberikan dua cahaya, ya kan, yang tidak pernah diberikan pada nabi-nabi lain sebelummu, yaitu Fatihah dan itu. Tidaklah kamu baca satu huruf pun dari dua cahaya ini, terkecuali kamu akan diberikan uktitah, diberikan sesuatu yang kamu hajatkan, gitu loh. Jadi itu udah cukup sebagai asbab nuzul bahwa Fatihah ini kalimat penting itu. Makanya dia sebagai awal Al-Quran, awal Quran. Gitu Pak Dik? Ya. Ada lagi Pak? Pak Hendra nggak ada ya? Ya, oke. Kalau sudah nggak ada, mari kita tutup dengan baca kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.